Pergi dari sini. Sayup-sayup Rusdi mendengar suara berat laki-laki yang menyuruh mereka pergi dari tempat itu. "Dre, apa kau dengar suara itu?" tanya Rusdi. "Suara apa, Rus?" tanya Andre, berusaha mendengarkan suara apa yang dimaksud sahabatnya. "Aku tidak mendengar apa-apa," lanjut Andre. Tiba-tiba Hesti tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. "Kau kenapa, Hes?" tanya Dila. Krak! Suara pipi Dila yang terluka karena dicakar oleh Hesti. "Pergi atau mati!" teriak Hesti nyaring, diikuti suara tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Sadar Hesti, sadar!" ujar Andre ketakutan. "Kalian yang harusnya sadar. Kalian sudah merasuki wilayahku," teriak Hesti seraya mencekik Rusdi. "Sur, tolong Sur, Rusdi cekek!" teriak Andre ketakutan. Tiba-tiba Ramli bangun dari tidurnya dan langsung menusukkan kerisnya yang sudah dihempaskan dari sarungnya ke lengan Hesti. Setelah mengerang beberapa saat, Hesti pun terjatuh. "Bangsat kau Ramli!" teriak Rusdi menyerang Ramli. Suara dari luar tenda terdengar seperti suara heraman harimau. Rusdi berajat kaget saat melihat bayangan di luar tenda itu. "Psst, dia ada di luar," bisik Rusdi ketakutan. Ampun, maaf Datuk. Dengan gangguan ini, maaf," terdengar suara Isur dari luar. Perlahan-lahan suara geraman itu menjauh. Isur pun bergegas masuk. "Apa yang sudah kalian lakukan itu membuat Datuk di sini marah," ujar Isur. "Maaf Sur, maaf. Tadi Esti mencekik Rusdi dan tiba-tiba si Ramli malah menusuk Esti dengan keris," kata Andre menjelaskan. "Harimau itu adalah wujud lain dari kakek-kakek yang kulihat malam kemarin, Sur. Makhluk itu terus mengikuti kita," ujar Rusdi. "Di Bondang ini memang banyak yang seperti itu, tapi menurut kepercayaan penduduk, Datu Harimau Putih itu baik dan tidak pernah mencelakai orang. Kalaupun iya, pasti orang itu berniat jahat," ucap Isur pelan. "Kau beruntung bisa melihat wujud lainnya, Rus. Berarti beliau menyukaimu." Paling juga itu harimau liar yang kebetulan tidak berniat menerkam kamu, Sur," sahut Ramli seraya mencabut keris di lengan Esti. "Kau mulai bahaya, Li," ujar Andre. "Aku bahaya? Kau lihat kan, Esti itu tadi pura-pura saja. Buktinya setelah kutusuk dengan keris ini, dia langsung pingsan. Mana hantunya?" ujar Ramli menantang. "Mohon maaf sebelumnya, Li. Penghuni sini jangan ditantang. Bila sudah sampai waktunya, kau pun pasti akan bertemu mereka," ujar Isur pelan. "Mana? Ayo tunjukin mana. Suruh harimau Datuk yang kesini, biar aku yang hadapi." "Takut sama hantu? Takut itu sama Tuhan," tantang Ramli. "Kita bukannya takut, Li. Kita itu menghormati," jawab Isur. Brak! Suara geraman itu mendekat dan menerobos masuk ke dalam tenda. Ramli terjatuh tepat di bawah tubuh harimau putih yang hendak menerkamnya itu. Andre memberanikan diri membaca ayat kursi dengan tubuh gemetar dan menghadapi makhluk berwujud harimau putih itu. Harimau putih itu menatap Andre yang sedang membaca ayat kursi sambil menangis di sudut tenda yang sudah rusak karena terkaman harimau. Tangan harimau putih itu kekar, tepat berada di wajah Ramli yang membuat Ramli sulit bernafas. Harimau putih itu mengendus-ngendus kepala Ramli. "Jangan menantangku lagi," bisik harimau itu di telinga Ramli. Ketika Ramli yang takut bercampur kaget itu langsung meronta dan berteriak nyaring. Harimau itu pergi meninggalkan mereka. "Alhamdulillah ya Allah, ternyata ayat kursiku manjur juga," ujar Andre seraya menyapu air matanya. Dila yang ketakutan saat melihat harimau itu langsung memeluk Esti yang masih pingsan
Sementara Rusdi menutup wajah dan telinganya sambil meringkuk di dekat kaki Andre. "Isur, kenapa kau diam saja tadi?" tanya Andre. "Itu bukan urusanku. Bukankah dia juga yang menantang makhluk itu kemari?" ujar Isur berbalik tanya. "Ini juga, kau kenapa meringkuk seperti itu, Rus?" ujar Andre seraya menepuk punggung Rusdi. "Kau juga, Li. Tadi menantang. Giliran dia sudah datang, kau malah ketakutan." "Untung aku masih hafal ayat kursi," bentak Andre kepada Ramli. Ramli terlihat pucat. Dibentak sedemikian rupa oleh Andre pun dia hanya diam saja. "Bukan ayat kursi yang membuat dia pergi, Andre," ujar Isur. "Menurut kabar yang aku dengar, Datuk Harimau itu termasuk dari golongan jin muslim. Sebab itulah beliau tidak takut dengan bacaanmu. Dan aku yakin beliau sudah melakukan sesuatu terhadap Ramli," ujar Isur. "Tapi yang ku dengar dari guru ngajiku sewaktu aku mengaji dulu, katanya jin Islam itu adanya di masjid. Yang tinggal di masjid itu berbeda lagi dengan jin ini. Jin juga sama seperti kita, cuma beda alam saja. Mereka ada yang laki-laki dan juga perempuan, ada yang cantik dan tampan, ada juga yang jelek, ada juga yang usil, ada juga yang baik hati, ada juga yang kafir, dan juga yang beragama," ujar Isur. Andre kemudian pelan mengangguk. Malam itu tak ada yang berani tidur karena takut akan kedatangan harimau itu lagi. Dan resah mendengar suara tawa yang sesekali mengelilingi tempat mereka duduk. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengerikan, lebih baik kita pulang saja. Gunung ini memang tidak seharusnya kita daki. Gunung yang penuh hal-hal mistis, ujar Rusdi. "Tidak, kita harus mendapatkan danau itu. Sebelum kita mendapatkan danau itu, kita tidak akan pulang," ujar Ramli. "Apa gunanya sih danau itu menurutmu?" tanya Dila. "Danau itu adalah danau gaib yang dipercaya oleh orang-orang tua sebagai air kehidupan," jawab Ramli. "Air yang bisa menghidupkan yang mati ataupun terluka," lanjut Ramli. "Iya, aku juga sering dengar cerita tentang itu. Tapi katanya danau itu tidak terlihat oleh pandangan manusia biasa. Danau itu gaib. Hanya orang-orang yang berhati baik yang bisa melihat danau itu. Mungkin saja sekarang ini kita sudah berada di atas danau itu, namun kita tidak melihatnya," ujar Isur. "Kata Isur itu benar. Hal yang gaib tidak terlihat itu sangat sulit untuk ditemukan," kata Rusdi. "Setidaknya kita berusaha," jawab Ramli. "Kita sudah berusaha, tapi sampai detik ini sesekali saja kita tidak menemukan danau itu. Kalau begitu, kurasa kita harus berpisah. Kalian pulang saja, tunggu aku di bawah, biar aku sendiri yang mencari danau itu," ujar Ramli seraya mengambil tasnya yang pergi meninggalkan teman-temannya. Terus, kenapa Ramli begitu keras mencari danau gaib sih, Rus?" tanya Dila. "Neneknya sedang sakit keras. Mungkin itu yang membuatnya mencari di mana keberadaan danau itu. Berharap neneknya bisa sembuh kalau meminum air dari danau gaib itu. Kalian tahu kan, Ramli sangat sayang dengan neneknya." "Kalau begitu, kita harus menyusul Ramli," ujar Andre. "Tidak, kita harus secepatnya membawa Esti turun ke bawah," kata Dila. "Begini saja, Rusdi dan Dila membawa Esti turun, sementara aku, Andre, menyusul Ramli," usul Isur. "Tidak, biar aku saja yang mencari Ramli. Sur, kau bawa teman-teman untuk turun ya," ujar Rusdi seraya menatap Isur dan ketiga temannya. "Apa kau yakin, Rus?" tanya Andre. "Iya, aku yakin. Lebih baik sekarang kalian berangkat saja," seraya mengikatkan parangnya ke pinggang. "Jaga mereka untuk Usur ya," pesan Rusdi sebelum meninggalkan teman-temannya. Tak terasa sudah 2 jam berjalan, namun Rusdi tak kunjung bertemu Ramli. "Ya Allah, tolong pertemukan aku dengan Ramli," gumam Rusdi berdoa. Rusdi kembali berjalan hingga sore hari. Barulah Rusdi beristirahat. Semoga Isur juga bisa menjaga teman-temanku. Rusdi kemudian menghidupkan api untuk memasak mie. Tiba-tiba suara geraman harimau kembali terdengar. Dek, dek, dek. Jantung Rusdi berdetuk kencang. "Apapun itu, tolong jangan mengganggu," ujar Rusdi.
Tiba-tiba sekelebat tembaga muncul dari pohon. Dari awal pertemuan hingga sekarang, kau tetap takut kepadaku? Tanya laki-laki tua sambil tertawa. Rusdi pun terdiam, tak berani menatap laki-laki tua, jelmaan harimau putih itu tentunya. Di mana danau gaib itu? Tanya Rusdi memberanikan diri. Jika kau orang yang terpilih, kau akan melihatnya, jawab laki-laki. Lihat di sana. Apa kau nampak bayang-bayangan bulan? Tanya lelaki itu. Hah? Air? Tanya Rusdi tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya, sekarang kau sudah berada di atas danau itu, jawab Datu Birawaja sambil tersenyum. Dia mencelupkan tongkat kayunya ke dalam air danau itu. Kenapa kau izinkan aku melihat danau ini? Kau memang pantas untuk melihatnya, jawab Datu Birawaja. Maaf Datu, maaf. Apakah kau melihat temanku Ramli yang kemarin malam hendak kau terkam itu? Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya sebelum menjawab pertanyaan Rusdi. Temanmu ada di sini. Aku menemukannya di dasar jurang. Kemungkinan sesuatu yang menipu matanya hingga dia turun ke jurang itu, jawab Datu Birawaja. Di mana dia, Datuk? Kumohon kembalikan dia. Aku berjanji akan pulang setelah kau mengembalikan dia pada kami, ujar Rusdi menatap laki tua itu. Lelaki tua itu tertawa kecil lalu berjalan ke arah pohon. Dia yang kau cari kan? Tanya Datu Birawaja. Rusdi mendekati lelaki tua itu. Ya Tuhan, kata Rusdi kaget melihat Ramli yang berlumuran darah. Mungkin saat dia sadar nanti, dia akan menjadi sedikit gila, ujar Datu. Apa? Iya, dia tidak akan pernah melupakan apa yang sudah dia alami di gunung ini, jawab Datu Birawaja. Sekarang kalian pulanglah. Teman-temanmu sudah menunggu, ujar laki-laki tua. Isilah botol airmu terlebih dahulu. Rusdi mengikuti apa yang dikatakan laki-laki tua itu. Setelah 2 botol airnya sudah penuh diisi air danau itu, lalu Rusdi berpamitan kepada Datu Birawaja. Ambillah tongkatku ini. Kau bisa menjadikannya uang setelah sampai di tempatmu, ujar Datu Harimau Putih tersebut seraya menyerahkan tongkat kayunya. Apa ini Datu? Ambillah, nanti setelah keluar turun dari gunung ini, kau akan tahu itu kayu apa, jawab lelaki tua seraya melangkah pergi. Rusdi menatap tongkat kayu yang diberikan laki-laki itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah danau. Namun betapa kagetnya Rusdi saat melihat hanya ada pepohonan di sana. Seketika bulu kuduk merinding. Rusdi terus berusaha berjalan sambil memapah Ramli yang masih tak sadarkan diri. Krak, krak, suara ranting kayu terinjak oleh sesuatu. Rusdi menoleh ke belakang. Terlihat sekelebat bayang melintas dari balik pohon. Allahu Akbar, ucap Rusdi sambil terus berjalan. Tidak terasa, sudah sehari penuh Rusdi berjalan sambil memapah Ramli. Ya Allah, apakah benar ini jalan turun? Batin Rusdi dengan nafas ngos-ngosan. Tiba-tiba Rusdi mendengar sayup-sayup suara tabuhan gendang. Apa suara itu bisa dipercaya untuk menuntunku turun ke bawah? Batin Rusdi. Tiba-tiba ada suara geraman harimau. Tidak salah lagi, itu pasti suara yang akan membawaku ke bawah, ujar Rusdi senang. Rusdi terus berjalan sambil memapah Ramli di jalan yang berlumpur dan banyak lintah. Kemudian Rusdi akhirnya sampai di jalan yang penuh rumput dan berduri. Alhamdulillah, seingatku jalan ini sudah berada di gunung, gumam Rusdi. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Rusdi akhirnya ambruk jatuh ke tanah. Suara terakhir yang dia dengar adalah suara geraman harimau dan kemudian semuanya menjadi gelap. Rusdi. Sayup-sayup terdengar suara seorang yang memanggil namanya. Saat ia perlahan membuka matanya, seberkas cahaya terang tepat mengenai matanya. Silau dan sesaat kemudian dia melihat Dila, Esti, Andri sudah berada di dekatnya. Alhamdulillah ya Allah, ucap Rusdi menitikkan air mata. Mana Ramli dan Isur? Tanya Rusdi. Mereka saling pandang. Sebelumnya akhirnya berkata, Ramli masih belum sadar, Rus.
Lukanya lumayan parah dan Isur juga menghilang. Setelah kami sampai di bawah gunung di tempat warga menemukanmu, kata Dila menjelaskan. Kata Amang yang pertama kali menemuimu sewaktu di sini, kelotok Isur memang sudah tidak ada lagi beberapa hari yang lalu. Rusdi menatap ketiga temannya yang bergantian. Assalamualaikum, ucap seorang dari luar. Isur, ujar Dila dan Andre melotot menatap ke arah pemuda yang baru saja masuk ke rumah tetua adat itu. Iya, ada apa kalian menatapku seperti itu? Apa kau terlambat menjemput kalian? Tanya Isur. Maaf ya, karena aku sangat sibuk kemarin, lanjutnya. Andre menahan ludah, bibirnya tak mampu berkata-kata. Tongkat kayu yang kubawa mana? Tanya Rusdi. Ini nak, ini namanya kayu gaharu, yang jenis ini sangat mahal, berharga 450 juta, ujar tetua adat seraya menyerahkan kayu itu kepada Rusdi. Aku tidak menyangka di Gunung Bondang ada kayu gaharu jenis ini. Dari mana kau dapat itu? Tanya tetua adat. Saya diberi oleh kakek tua rentah yang berada di puncak Gunung Bondang, jawab Rusdi dengan bibir gemetar. Apa jangan-jangan itu Datuk Harimau Putih penunggu danau kayak di puncak Bondang ya? Gumam tetua adat. Iya betul sekali Mang. Dia memang harimau, jawab Andre. Beliau itu memang sangat baik. Dulu juga ada orang yang diberi intan sebesar ujung kelingking, kata orang itu. Ada seorang lelaki tua renta yang memberikan batu, namun saat dibawa pulang ke rumah, ternyata batu itu sudah berubah menjadi intan. Kenapa bukan aku yang diberikan kayu gaharu semahal ini? Aku kan dari keluarga miskin, celoteh Andre. Nanti setelah dijual, uangnya kita bagi rata ya, ujar Rusdi tersenyum. Oh iya Sur, apa benar kau sudah pulang beberapa hari yang lalu? Iya, jawab Isur singkat. Rusdi kemudian menceritakan tentang sosok Isur yang menyusul mereka ke puncak gunung. Jalannya saja aku tidak tahu, apalagi mau menyusul kalian ke sana, ujar Isur seraya mengusap tangannya. Lalu siapa yang menyusul dan mengantar kami pulang sampai bawah di sini ya? Dila dan Andre bebarengan. Mereka yang ada di ruangan itu sentak bergidik ngeri. Untung kalian diantar dengan selamat sampai bawah, ujar tetua adat. Cerita ini ngeri sekali ya. Kalau mungkin teman-teman mau baca cerita lainnya, jangan lupa di follow ya. Linknya ada di deskripsi. Ini dari @ras140217. Pendakian mistis di Gunung Bondang selesai. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di komen di kolom bawah. Terima kasih.